Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Putra Dwi Pamungkas dengan NIM 2402010101113. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS dari ICT Literasi dengan judul Mencegah Kebocoran Data. Ruang lingkup yang akan saya bahas terdiri dari definisi data pribadi, pentingnya perlindungan data, lalu kasus kebocoran data di Indonesia, peran pemerintah, dan juga peran masyarakat. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Di sini terdapat beberapa contoh berupa identitas diri, yaitu KTP, KK, SIM, lalu kontak berupa nomor telepon, email, lalu ada keuangan berupa rekening bank atau kartu kredit, lalu ada kesehatan mengenai riwayat penyakit, golongan darah, tentang pendidikan berupa ijazah dan riwayat pendidikan, lalu pekerjaan ada jabatan, riwayat pekerjaan, lalu di digital ada alamat IP dan juga password, dan lokasi ada data GPS dan juga riwayat perjalanan. Oke, pentingnya perlindungan data. Yang pertama, ada mencegah penyalahgunaan, di mana data pribadi yang bocor dapat disalahgunakan untuk berbagai tindakan kejahatan, seperti penipuan, pencurian identitas, dan juga phishing. Lalu menjaga privasi, di mana setiap individu memiliki hak untuk menjaga privasinya. Kebocoran data dapat melanggar privasi dan menimbulkan rasa tidak aman. Lalu ada mencegah kerugian, di mana salah satu contohnya ada data keuangan yang bocor dapat menyebabkan kerugian finansial bagi individu. Lalu ada mematuhi hukum, di mana menurut Undang-Undang Perlindungan Data mewajibkan setiap pihak yang memproses data pribadi untuk melindunginya. Lalu di sini ada kasus kebocoran data di Indonesia, di mana menurut BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara, sepanjang tahun 2023 ada 103 dugaan insiden kebocoran data, di mana sebanyak 69% atau 71 insiden terjadi di sektor administrasi, yang mana menurut BSSN dalam laporan Lanskap Keamanan Cyber Indonesia 2023, sektor administrasi pemerintahan merupakan area yang paling banyak terdampak, yang memerlukan perhatian khusus dalam manajemen risiko dan peningkatan keamanan cyber. Menurut dokumen panduan menghadapi data breach yang dirilis oleh BSSN, kebocoran data bisa terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya ada pencurian atau hilangnya perangkat penyimpan data, lalu ada peretasan atau akses ilegal terhadap sistem penyimpanan data, lalu ada pemberian akses secara tidak sengaja oleh anggota lembaga karena penipuan digital, dan tidak memadainya sistem keamanan digital. Oke, berikut merupakan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kebocoran data. Yang pertama ada penguatan regulasi, di mana pemerintah dapat menerbitkan dan memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi yang berupa UU PDP, dan juga keamanan cyber, termasuk sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Lalu ada peningkatan keamanan sistem, di mana pemerintah dapat melakukan audit keamanan sistem secara berkala, menetapkan standar keamanan yang tinggi, dan juga memperbarui sistem secara teratur untuk menambah celah keamanan. Berikutnya ada peningkatan kapasitas SDM, di mana melatih dan meningkatkan kompetensi SDM di bidang keamanan cyber, terutama di instansi pemerintah. Berikutnya ada kerjasama antar lembaga, di mana saling lembaga dalam pemerintah itu dapat memperkuat koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah dalam penanganan insiden kebocoran data. Lalu yang terakhir ada transparansi dan akuntabilitas, di mana pemerintah dapat memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai insiden kebocoran data dan langkah-langkah penanganannya. Berikutnya ada upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat.
di mana yang pertama ada kesadaran dan edukasi, di mana masyarakat bisa meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan ancaman kebocoran data. Lalu penggunaan kata sandi yang kuat, di mana penggunaan kata sandi ini termasuk vital karena kata sandi yang unik dan kompleks itu dapat memperkuat keamanan sistem data. Lalu ada berhati-hati dalam berbagai informasi pribadi, di mana kita sebagai masyarakat tidak boleh sembarangan memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak kita kenal, ataupun pada situs web yang tidak terpercaya. Lalu ada mewaspadai phishing dan serangan cyber lain, di mana kita juga harus jeli dan tahu ciri-ciri dari phishing dan malware atau serangan cyber lainnya untuk mencegah kita terjebak phishing dan serangan cyber. Berikutnya ada melaporkan insiden mencurigakan, di mana kalau kita nemu insiden yang mencurigakan itu kita harus lapor pihak yang berwenang agar pihak berwenang bisa melakukan tindakan atas insiden yang kita curigai ini. Berikutnya ada menggunakan aplikasi keamanan, di mana masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi keamanan seperti antivirus dan juga firewall untuk mencegah adanya virus-virus yang masuk dan mencuri data kita. Oke, kesimpulannya, untuk mencegah kebocoran data, sebenarnya kebocoran data itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan juga masyarakat, di mana dengan sinergi dan kolaborasi yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya. Pemerintah harus memastikan regulasi yang kuat dan implementasi yang efektif, sementara masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan berpartisipasi aktif dalam melindungi data pribadi masing-masing. Dengan demikian, potensi kerugian akibat kebocoran data dapat diminimalkan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.